Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan membacakan hasil analisis kami dari perusahaan PT Nyonya Minir dan PT Sariwangi. Sebelum kami mulai pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama ada Dimas Arif Fatur Rahman, ada Yosef Watan Marcelino, ada Nada Sasabila, dan ada Fauzan Andisa. Untuk pertama yaitu permasalahan kasus akan dibacakan oleh Yosef Watan Marcelino. Permasalahan kasus PT Nyonya Menir. Sebelum bangkrut dan dinyatakan pailit, perusahaan jamu yang akan berusia 100 tahun 2 tahun lagi itu malah mengalihkan kepemilikan. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Semarang memutuskan perusahaan jamu PT Nyonya Menir untuk dipailitkan. Akibat kegagalan membayarkan kewajiban utang kepada kreditornya. Putusan itu dijatuhkan dalam sidang pada Kamis 3 Agustus 2017. Pemohon menyatakan PT Nyonya Menir tidak memenuhi kewajiban untuk membayar utangnya sebesar 7 miliar rupiah. Kurator juga telah ditunjuk untuk menyelesaikan kewajiban Nyonya Menir kepada kreditor. Nyonya Menir juga masih berhutang 10 miliar rupiah kepada para karyawan yang diberhentikan. Pengertian debitur sendiri adalah orang yang mempunyai hutang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Sedangkan yang dimaksud dengan kreditur sendiri adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih dalam di muka pengadilan. Kreditur di sini adalah orang yang berdasarkan hubungan pribadi mempunyai hak subjektif untuk menuntut pemenuhan tagihannya dari debitur dan pada dasarnya berhak untuk memperoleh pembayaran atas tagihannya tersebut atas harta kekayaan debitur. Agar dapat digolongkan sebagai kreditur, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Kepailitan, maka kreditur harus dapat menuntut tagihannya di muka pengadilan. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Fauzan Andisa. Secara singkat dapat disimpulkan bahwa di dalam suatu perjanjian timbal balik, krediturnya adalah pihak yang berhak mendapatkan tujuh pembayaran atas sesuatu yang timbul dari perjanjian tersebut. Sedangkan debitur adalah pihak yang berkewajiban membayar atas sesuatu yang timbul dari perjanjian yang bersangkutan. Di dalam kasus utang, perusahaan yang lahir tahun 1995 ini digugat pailit karena memiliki sejumlah sangkutan 35 kreditur. Dari jumlah tersebut, PT NMI mendaftarkan gugatannya yang mencapai 89 miliar yang pada akhirnya muncul kesepakatan mencapai 39 miliar. Tanggal 8 Juni 2015, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Semarang yang dipimpin Dwiarso Budi Santiarto menyatakan perjanjian perdamaian antara debitur dan 35 kreditur tentang penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU pada tanggal 27 Mei 2015 telah sah. Selain dinyatakan pailit, aset yang dimiliki PT Nyonya Minir juga harus dibekukan kemudian dikelola oleh kurator. Kurator juga yang akan melakukan proses investigasi untuk mendata seberapa banyak utang-utang dari pihak kreditur yang harus dilunasi. Setelah semua diketahui, aset akan dijual dengan cara lelang. Hasil lelang itulah yang akan diberikan kepada kreditur dan karyawan.
Baik, selanjutnya permasalahan kasus PT Unilever Indonesia akan dibacakan oleh Nada Salsabila. Permasalahan kasus PT Unilever Indonesia. Bahwa Sariwangi merupakan merek lokal Indonesia yang diperkenalkan pada tahun 1973 dalam format teh celup, suatu untuk minum teh yang berbeda dengan teh tubruk. Sariwangi hadir sebagai merek teh celup yang menginspirasi keluarga Indonesia yang terus menjaga kebersamaan dan kehangatan keluarga dengan cara berkumpul bersama setidaknya 15 menit tiap harinya. Selain itu, dapat disimpulkan bahwa segmentasi target pemasaran Sariwangi lebih menyasar pada ibu rumah tangga. Berkaitan dengan pemberitaan mengenai keputusan pengadilan terhadap PT Sariwangi Agricultural Estate Agency PT Sariwangi AEA agar tidak menimbulkan kesalahpahaman, PT Unilever Indonesia Tbk sebagai pemilik brand teh celup Sariwangi ingin menyampaikan hal sebagai berikut. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Teh celup Sariwangi dimiliki oleh PT Unilever Indonesia Tbk. Bisnis teh Sariwangi saat ini terus bertumbuh dan tetap diproduksi. Adapun yang disebutkan pilot dalam pemberitaan di media massa adalah PT Sariwangi AEA. Perusahaan tersebut bukan merupakan bagian ataupun anak perusahaan dari PT Unilever Indonesia Tbk. PT Sariwangi AEA memang pernah menjadi rekaman usaha Unilever untuk memproduksi teh celup Sariwangi. Namun, hubungan bisnis tersebut telah berakhir. Dengan demikian, pilotnya perusahaan tersebut tidak ada dampak apapun terhadap Unilever dan teh celup Sariwangi. Selama 45 tahun, teh Sariwangi telah hadir menghangatkan kebersamaan masyarakat Indonesia dan berkomitmen untuk selalu hadir di tengah keluarga Indonesia. Mungkin cukup sekian pembahasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.